Halo Bu, ucap Pak Yanto. Ayah, ayah cepetan pulang sekarang ya, ucap Bu Ratih dengan panik. Ibu, ibu kenapa mandi gitu? Ada apa Bu? Tanya Pak Yanto yang mulai terbawa kepanikan. Melisa ya, Melisa. Melisa kekunci di kamar dan dia teriak-teriak. Kayak ada yang nyakitin dia di dalam, ucap Bu Ratih dengan begitu panik. Ya udah, ibu jangan panik ya. Sekarang coba ibu keluar minta bantuan sama tetangga. Ayah akan pulang sekarang. Titah Pak Yanto lalu mematikan sambungan teleponnya. Pak Yanto yang sedang dalam perjalanan pulang terus diliputi rasa cemas terhadap anak dan istrinya di rumah. Karena itu, Pak Yanto pun memutuskan untuk menempuh jalan tikus untuk segera sampai di rumahnya. Jalan itu begitu gelap dan sepi. Lagi-lagi Pak Yanto merasakan ada hembusan angin menerpa tengkuk lehernya. Padahal kaca jendela mobil sama sekali tidak terbuka sedikit pun. Dan Pak Yanto menoleh ke belakang, ternyata tak ada apa-apa. Namun ketika ia melihat ke sampingnya, tiba-tiba di situ ada sosok anak kecil dengan wajah pucat menatapnya dengan sangat dingin. Sehingga membuat Pak Yanto mendadak mengerem mobilnya. Dan kepala Pak Yanto pun terbentur setir mobil sampai membuat pelipisnya sedikit berdarah karena luka goresan. Dengan takutnya Pak Yanto melihat ke sekelilingnya dan ternyata anak kecil itu sudah menghilang. Ia malah kembali dikejutkan dengan munculnya tangan dari belakang jok. Tangan yang begitu menyeramkan dengan kulit putih pucat penuh luka dan kuku-kukunya sangat panjang dan hitam. Pak Yanto terdiam melihat hal itu. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan seketika tangan itu mencengkeram wajah Pak Yanto, menekannya di sebuah jok dan tangan tersebut. Karena hal itu, Pak Yanto tidak bisa bernafas dan hampir kehilangan kesadarannya. Namun Pak Yanto teringat akan sebuah doa. Ia pun membacanya dalam hati. Dia berulang-ulang membaca doa itu. Setelah itu, tangan tersebut perlahan melonggar dan hingga pada akhirnya menghilang. Sementara itu, Bu Ratih yang berada di rumah tengah berusaha untuk keluar. Namun tidak bisa karena semua akses keluar rumah sama sekali tidak bisa dibuka. Bu Ratih putus asa karena hal itu. Ia pun kembali ke depan kamar Melisa dan duduk di depan pintu tersebut seraya menangis dan menyebut-nyebut nama anaknya yang tak henti-hentinya berteriak seperti tengah disakiti oleh seseorang di dalam sana. Sampai beberapa saat kemudian terdengar suara mobil Pak Yanto berhenti di depan rumahnya. Dengan mudahnya Pak Yanto masuk ke dalam rumah karena pintu utama sudah tidak terkunci lagi. Bersama dengan tibanya Pak Yanto di dalam rumah, Melisa pun berhenti berteriak. Dan mengetahui hal itu, Bu Ratih pun semakin panik. Melisa, nak, kamu baik-baik saja kan di dalam sana? Melisa, jawab ibu nak. Teriak Bu Ratih menunggu respon dari anaknya yang terkunci di dalam kamar tersebut. Lalu Pak Yanto langsung menghampiri Bu Ratih dan mendobrak pintu kamar Melisa. Ketika pintu kamar berhasil didobrak, Pak Yanto dan Bu Ratih mendapati Melisa pingsan di bawah lantai. Mereka berdua begitu kaget melihat Melisa tidak sadarkan diri tergeletak di lantai. Dan mereka berdua pun menghampiri Melisa dan membangunkannya, namun Melisa tak kunjung bangun. Lalu Pak Yanto kemudian mengangkat tubuh Melisa dan membaringkannya ke tempat tidur. Sedangkan Bu Ratih bergegas mengambil minyak angin untuk membangunkan Melisa dari pingsannya. Namun hal itu sama sekali tidak berhasil. Karena tak kunjung bangun, Pak Yanto pun tanpa pikir panjang langsung menelepon orang pintar kenalannya. Tak lama saat Pak Yanto sedang menghubungi orang pintar tersebut, Melisa membuka matanya dan malah kejang-kejang. Bu Ratih yang menyaksikan hal itu sontak berteriak memanggil Pak Yanto yang berada di luar kamar. Ayah, ayah cepat ayah, ayah kesini ya. Melisa ini ya, Melisa. Pak Yanto pun langsung bergegas ke dalam kamar. Dan dia pun dibuat kaget melihat kondisi anaknya. Pak Yanto dan Bu Ratih semakin panik saat itu. Dan seketika Melisa terbangun dengan mata melotot dan tatapan kosong. Ternyata Melisa sudah dirasuki oleh arwah jahat dari boneka itu.
Lalu ia berjalan ke arah jendela untuk melompat dari sana. Pak Yanto dan Bu Ratih mencoba untuk mencegah Melisa berjalan ke arah jendela. Namun, langkah mereka berdua terhenti karena boneka laknat itu menghalangi jalan mereka dengan wujud yang sangat menyeramkan. Boneka itu hidup dan melayang di hadapan Pak Yanto dan Bu Ratih. Melisa, Melisa sudah naik ke atas jendela. Ia akan melompat ke bawah. Namun sebelum itu terjadi, seseorang telah memegang pergelangan tangannya, mencegah ia lompat dari jendela tersebut. Dan ternyata, orang itu adalah orang pintar yang ditelepon oleh Pak Yanto. Orang pintar itu menarik tangan Melisa untuk turun dari jendela. Namun upayanya tak berhasil. Melisa yang telah dirasuki oleh roh jahat itu melayang dan malah mencekik leher orang pintar tersebut dengan sangat keras sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Dan rupanya orang pintar itu tak sanggup untuk melawan Melisa. Dia langsung tersungkur dan kabur ketika melihat kekuatan iblis Melisa. Pak Yanto dan Bu Ratih tertegun melihat kejadian tersebut. Lalu boneka itu bergerak melayang mengelilingi Pak Yanto dan Bu Ratih. Kemudian berhenti lagi di depan mereka berdua. Dan Melisa yang berada di ambang jendela tanpa sadar menyerang kedua orang tuanya. Tiba-tiba Pak Yanto dan Bu Ratih tidak bisa bergerak dan tak bisa berbicara. Setelah itu, Melisa berbalik badan dan terus berjalan sampai benar-benar di tepi jendela lantai 2 tersebut. Dan hanya dengan satu langkah kaki kecilnya, Melisa jatuh menimpa garpu tanah yang berada di bawah jendela itu. Bersama dengan itu, Pak Yanto dan Bu Ratih kembali pulih. Mereka bisa bergerak dan berbicara kembali. Bu Ratih menjerit histeris melihat anaknya mati di hadapannya. Begitu juga dengan Pak Yanto. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka berlari sekencang-kencangnya menuju tempat Melisa terjatuh. Sesampainya di bawah sana, Bu Ratih dan Pak Yanto sangat terpukul ketika melihat kondisi putrinya yang begitu mengenaskan. Tubuh mungil Melisa tertusuk oleh garpu tanah dan kepalanya terbentur batu sehingga membuat kepala Melisa bocor. Kedua orang tuanya langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Pak Yanto dan Bu Ratih menangis histeris atas meninggalnya putri semata wayangnya mereka. Sementara itu, boneka terkutuk tersebut kembali menjadi layaknya boneka biasa dengan senyum yang merekah di bibirnya. Jika melihat ke masa lalu, ternyata boneka itu memiliki kisah yang begitu kelam. Dulu, boneka itu dimiliki oleh seorang anak broken home yang setiap harinya selalu ditekan oleh kedua orang tuanya. Dituntut untuk selalu menjadi nomor satu. Jika ia gagal, orang tuanya akan menyiksanya. Kedua orang tua anak itu selalu membanding-bandingkan ia dengan anak-anaknya lain. Dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memperhatikan anak itu. Karena mereka sibuk bekerja. Anak tersebut selalu kesepian. Karena ia tidak punya teman. Dan anak itu selalu iri ketika melihat anak seusianya bahagia bersama keluarga dan teman-temannya. Sementara dia hanya bisa bermain ataupun bercerita pada satu-satunya boneka yang ia miliki. Sampai suatu saat, anak malang tersebut menonton sebuah film pembunuhan. Dan malam harinya, ia membunuh ibunya ketika sang ibu tengah tertidur. Dan setelah itu, ia melompat dari loteng rumahnya bersama boneka kesayangannya itu dengan tangan berlumuran darah ibunya. Arwah anak itu terperangkap di tubuh boneka tersebut. Dan juga arwah ibunya ditarik oleh sang anak ke dalam boneka itu. Karena anaknya ingin selalu bersama ibunya. Namun tetap saja arwah anak itu masih kesepian. Sehingga ia selalu mencari anak seusianya untuk ia jadikan teman. Dengan cara membunuhnya dan mengurung arwahnya di dalam boneka terkutuk tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan nantikan kisah seram selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.